Hai guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini, aku akan membahas tentang tes kesehatan Poltekkes, yakni Politeknik Kesehatan Kemenkes. Nah, di sini aku bakalan ceritain ke kalian tes kesehatannya itu kayak gimana sih, apa aja sih yang dites gitu. Tips and triknya itu kayak gimana sih gitu. Kebetulan ini aku akan jelasin cerita berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku udah lulus loh dari Poltekkes. Hore, aku pakai jalur PMDP kalau nggak salah ya, pakai jalur rapot sama prestasi. Ini foto-foto temen aku di sebelah kiri. Dia ini Poltekkes Kemenkes Malang, jurusan Gizi, alumni tahun 2021. Aduh. Oh ya, sebelumnya untuk apresiasi aku membuat video ini, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Semoga sukses. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama. Nah, berdasarkan pengalaman aku, waktu aku tes kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang, nah itu kita dibagi jadi beberapa sesi. Jadi jurusan gizi jam sekian sampai jam sekian, jurusan keperawatan jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita harus tepat waktu. Kalau bisa kalian datangnya yang paling awal. Soalnya kita bukan ditesnya bukan berdasarkan urutan peringkat. Kita ditesnya berdasarkan siapa yang datang duluan, itu yang akan dites duluan. Jadi yang datang duluan nanti dapat karcis gitu. Nanti kalian dikasih formulir, disuruh ngisi formulir ini. Ada pas fotonya, jangan lupa disiapkan ya, pas foto berwarna yang paling baru ukuran 3x4. Terus kita disuruh ngisi formulirnya, isinya ada nama, nomor pendaftaran atau nomor ujiannya, lalu ukuran jaket almet. Ini jaga-jaga kalau misalnya kalian sudah fix keterima setelah tes kesehatan lalu tes psikologi, nanti kalian kan udah setor jas almet, biasanya itu dari data ini gitu. Terus keterangan pilihan prodi 1, prodi 2 gitu. Terus institusi yang dituju. Ini pakai formulirnya Poltekkes Kemenkes Jakarta ya kebetulan. Ini ada dokter pemeriksa dan juga tempat pemeriksaan ini yang mencatat yaitu petugasnya gitu. Nah, seingatku itu waktu kita mau tes kesehatan terus udah dapat karcis, udah ngisi formulir, itu nanti formulirnya dimasukkan lagi. Kan karena banyak banget yang mau tes, jadi kita dibagi ke beberapa ruangan. Ada yang ke ruangan 1, ke ruangan 2, dan juga ke ruangan 3. Kalau pengalamanku kayak gitu ya. Kalau ruangan 1 itu isinya kayak pengukuran tinggi badan, berat badan itu di situ. Terus di ruangan kedua nanti kita dicek suhu, nadi itu di situ, kayak golongannya tanda-tanda vital, fisik klinis itu di situ. Terus di ruangan ketiga kita dicek urin dan juga tes darah. Terus selain itu di ruangan keempat kita ketemu dokternya, lalu dokternya sendiri yang memeriksa kita, mulai dari palpasi abdomen, leher, telinga, pokoknya bentar lagi deh aku jelasin satu persatu gitu. Nah ini sebelum ke ruangan kan habis dari ngisi formulir, kita ditanyai sama petugasnya apakah Anda memiliki gangguan pada sistem syaraf, apa punya epilepsi, pusing, sakit kepala berulang, pingsan atau kejang. Ditulisnya harus jujur ya. Terus yang kedua, apakah Anda memiliki riwayat penyakit asma, sesak nafas atau gangguan sistem pernafasan yang lain. Lalu ditanya juga apakah Anda sekarang sedang mendapatkan pengobatan medis. Lalu ditanya juga apakah di keluarga ada riwayat diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, talasemia atau penyakit keturunan lainnya. Nah ini harus dijawab jujur ya. Soalnya kalau misalnya kalian nggak jujur, terus kalian menjalani perkuliahan nanti, kalau kalian ketemu, wah ternyata kamu ada penyakit kanker. Bukan menjudge penyakit kanker tuh penyakit yang jahat ya. Cuman ini jaga-jaga aja. Penyakit-penyakit yang membuat pada saat proses pembelajaran menghambat. Jadi kan kita kan nanti dicetak jadi tenaga kesehatan. Insya Allah harus dipilih yang terbaik gitu. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik gitu. Meskipun ngobat gak apa-apa, nanti ditanyai habis minum obat apa aja gitu. Misalnya kalian dalam keadaan gak fit,
itu ya udah bilang aja ke dokternya gitu. Nah, ini merupakan formulir kedua yang harus kalian isi. Nanti kita kan dapat 2 lembar. Ya, lembar yang pertama itu lembar pertanyaan sama biodata yang udah aku jelaskan. Nah, lembar kedua kayak gini. Nanti ini merupakan form yang harus diisi oleh petugas pemeriksanya gitu. Nah, jangan lupa kalian harus teliti mana yang harus diisi oleh kalian, mana yang harus diisi oleh petugasnya gitu. Jangan sampai salah. Oke, kita bedah satu persatu. Nah, ini yang diisi oleh kalian sendiri itu tentang nama peserta, tanggal lahir, nomor peserta, prodi pilihan, jenis kelamin, umur, nomor HP, dan juga poltekkes pilihan. Selanjutnya ini yang bawah, ini petugasnya adalah dokter atau petugas pemeriksa. Biasanya bisa perawat atau panitianya yang sudah kompeten untuk menjadi pemeriksa di tes kesehatan ini. Nih ditanyain dokter pemeriksanya siapa, tempat alat pemeriksaannya di mana, terus nomor SIP-nya berapa, tanggal periksanya kapan, nomor HP-nya berapa gitu. Soalnya ini merupakan formulir. Kenapa kok ditanyain nomor SIP? Biar tes kesehatannya ini valid bahwa kamu benar-benar melakukan tes kesehatan. Soalnya ini dulu pernah bisa dilakukan tes kesehatan secara mandiri. Bisa kalian ke tes ke klinik, ke rumah sakit. Kalau klinik enggak deh kayaknya, ke rumah sakit umum di daerah kalian gitu. Soalnya pengalaman yang kemarin tahun-tahun COVID itu tes kesehatannya di rumah sakit daerah gitu. Kalau di angkatanku semuanya ada di poltekkes. Tes kesehatannya dilakukan di poltekkes secara bareng-bareng, nggak secara mandiri gitu. Tapi ya sama-sama membayar gitu. Nah, ini ada pemeriksaan fisik atau visual. Nah, kalian nanti dicek tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa gitu. Ini di ruangan pertama kalau aku waktu itu. Oh ya teman-teman, pastikan bahwa tinggi badan atau berat badan kalian itu sesuai dengan kriteria tes masuk poltekkes Kemenkes ya. Kayaknya berapa ya, aku lupa tinggi badan minimalnya berapa, berat badannya itu minimal berapa. Pokoknya kalau menurut aku harusnya BMI-nya ideal gitu. Kebetulan aku alhamdulillah ideal gitu. Dan termasuk anak yang agak tinggi di tinggi badannya. Tapi beberapa teman aku juga ada yang berat badannya lebih ya, cuman nggak lebih-lebih banget sih. Selanjutnya di tes di bagian mata, yaitu tes buta warna, tes visus, sama strabismus. Nah, nanti kita dicek matanya itu bukan dipakein di center sama dokternya. Terus kalian disuruh ngikutin arah dokternya, arah ke kanan, kiri, atas, bawah, terus berputar gitu. Terus tes buta warnanya pakai buku. Untuk telinganya, telinga kiri kanan, kalian dicek apakah telinganya bersih atau kotor. Terus dicek apakah kalian tuli apa enggak. Nanti dokternya kayak bisik-bisik gitu. Kalian harus menebak dokternya ngomong apa. 1 gitu. 1. Jawab berarti 1 dok gitu. Selanjutnya tiroid. Nanti kita dipalpasi, dicek di bagian lehernya apa ada benjolan atau enggak. Terus kita di stetoskop jantungnya. Terus paru-paru. Kalau aku waktu itu gak ada fototoraks sih. Kebetulan gak ada. Terus abdomennya dipegang juga. Kayaknya kalau dokter lebih tahu ya tes abdomen itu meliputi apa aja waktu palpasinya. Mereka ngecek apakah tempatnya benar, tempat jantung, tempat hati. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Apakah sedang hamil kayak gitu. Apakah ada bising usus atau gimana. Kalau itu sih aku kurang tahu. Pokoknya kalian persiapkan dengan baik. Fitkan badan kalian. Jangan lupa sebelum tes makan makanan yang bergizi seimbang gitu. Oh iya, kalau tes untuk perempuan wajib memakai tank top dan juga celana pendek atau short gitu.
untuk memudahkan dokternya memeriksa. Oh ya, kalau dokternya itu kalau cewek ya sama dokter cewek, kalau cowok ya sama dokter cowok gitu. Sesuai dengan jenis kelaminnya gitu. Selanjutnya tes wicara. Nanti kalian disuruh berbicara, nanti dicek kalau kalian tuh cadel apa enggak sih, gagap apa enggak sih gitu. Terus ngecek ekstremitasnya, kalian tuh punya tremor apa enggak. Tangannya disuruh genggam, terus disuruh buka, suruh tangannya ke atas, ke samping gitu. Terus juga dicek kekuatan tulang apa-apa gitu ya. Pokoknya kita di kakinya, kalau aku waktu itu kakinya tuh ditutup sama kayak palu gitu, tok 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 gitu. Apa sakit, ditanyain nih. Kalau misalnya nggak sakit ya nggak sakit, kalau sakit ya sakit gitu. Terus ditanya lagi apa punya riwayat penyakit atau sedang cedera cacat fisik, apa punya epilepsi, gangguan jiwa, asma, jantung, diabetes mellitus, hipertensi atau cacat fisik, itu ditanyai. Terus dikasih kesimpulannya tuh apakah kalian benar-benar sehat, apakah kalian ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Langsung nanti ditandatangani oleh dokter pemeriksa. Oh ya, kita juga ada tes darah dan juga tes urin. Tes urinnya meliputi narkoba kayaknya kalau nggak salah seingatku. Terus untuk tes darah itu seperti golongan darah, terus tes gula darah, ngecek bahwa kalian punya diabetes apa enggak, terus tes golongannya Salmonella typhi, tentang virus-virus itu apakah memiliki kelainan di darah gitu. Itu sih kalau waktu pengalamanku seperti itu. Jangan lupa disiapkan pokoknya disiapkan aja sebelum tes. Kalian harus benar-benar fit, tidur 8 jam sehari, terus makan makanan bergizi seimbang. Terus kalau aku sih minum susu akhirnya setiap hari, padahal biasanya setiap harinya nggak minum susu sih gitu. Tapi jaga-jaga aja. Tapi naasnya ternyata pada saat aku tes kesehatan, kakiku agak bonyok gara-gara kecelakaan. Waktu itu ditanyai, kan waktu itu aku nggak pakai sepatu, pakai sandal. Ditanyai sama yang memeriksa, kenapa kak kakinya habis kecelakaan? Ya iya, aku jawab dengan jujur dan ternyata alhamdulillah lolos. Waktu itu aku peringkat 5 gitu. Oke, sekian pembahasan aku tentang tes kesehatan Poltekkes Kemenkes. Terima kasih, semoga bermanfaat pertemuan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata atau salah ucap. Semoga bermanfaat, semoga kalian lolos tes kesehatan. Jangan lupa apresiasi aku dengan cara beri aku like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye, semoga sukses and semoga lolos masuk Poltekkes Kemenkes. Thank you.